Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi hadits qudsi, kullu 'amali ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzihi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, jajaran Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surat yang kedua Al-Baqarah 183. Ayat ini dapat dibaca oleh siapapun, bahkan mungkin semua kita sudah hafal karena berkaitan dengan ibadah puasa. Kita ingin bahas ujung ayat. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan target kepada orang yang melaksanakan puasa. Targetnya adalah takwa. Adapun takwa itu adalah bekal yang paling utama yang mesti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, kumpulkanlah bekal selama hidup di dunia. Wa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dari 12 bulan selama setahun perhitungan Hijriah, Allah sediakan 1 bulan penuh, kalau tak 30, kalau tak 29 hari. Gunanya apa? Untuk kita selaku orang beriman meraih gelar takwa, mencari bekal takwa. Dengan apa? Puasa di bulan Ramadan. Takwa itu apa, Ustaz? Satu ketika ada sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa makna takwa? Sayyidina Umar lantas bertanya, kalau engkau melewati sebuah jalan, di jalan itu banyak gangguan, banyak duri, ada rintangan, ada batu yang besar, kerikil yang kecil, bagaimana cara engkau melewati jalan itu agar selamat? Maka sahabat yang bertanya tadi jawab, aku akan berhati-hati melewati jalan itu agar tak tertusuk duri, tak tersandung batu, tak terpeleset tertindak kerikil. Itulah makna takwa. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan, maka kita mesti hati-hati hidup di atas jalan dunia agar apa? Selamat sampai ke akhirat. Bagaimana cara kita hati-hati? Al-Quran, ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki aturan. Yang pertama adalah aturan tentang perkara-perkara yang mesti kita kerjakan. Namanya perintah Allah. Sholat yang 5 waktu, fardu, wajib, mesti kita kerjakan. Puasa 1 bulan selama bulan suci Ramadan setiap tahun harus kita kerjakan. Zakat bagi yang hartanya sudah cukup nisab dan haul, bayar. Haji bagi yang sudah mampu, mendaftarlah. Walaupun hari ini pergi haji itu lebih cepat jalan kaki daripada
Informasinya orang pergi haji hari ini kalau jalan kaki 126 hari sampai. Kalau naik pesawat 30 tahun baru sampai. Tunggunya lama. Pesawatnya besar. Kalau sudah mampu dia, maka ternyata itu perintah. Apalagi aturan Allah yang kedua, adanya larangan. Ada perkara-perkara yang tak boleh dikerjakan. Judi, jauhi, khamar jangan dikonsumsi, berzina jangan kamu lakukan, dekat saja tak boleh. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan seluruh yang dilarang Allah. Lantas apa hubungannya dengan puasa? Puasa ini adalah ibadah yang tak bisa dipamerkan. Kenapa? Karena puasa tak memiliki gerakan. Kalau sholat, tadi masuk kita ke masjid, bagi yang sempat sholat tahiyatul masjid, kemudian qabliyah isya, sholat fardu isya, ba'diyah isya, insyaallah nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir, itu gerakannya nampak. Karena kita sholat dan jemaah di masjid. Yang kedua, puasa itu tak memiliki suara. Kita sholat jadi sholat isya bacaan imam jahat. Andai pun sholat yang tidak jahat, sholat zuhur, sholat asar minimal takbiratul ihram, itu kedengaran bacaan imam ada suaranya. Kita yang ramai walau qolin berantak kita mengucapkan amin, ada suaranya. Ada pun puasa tak ada gerakan, tak ada suara. Ibadah yang memiliki gerakan dan memiliki suara memiliki peluang besar untuk riya. Tapi menguji riya atau tidak ini bukan ke orang lain, ke diri kita. Karena yang tahu apakah ibadah kita itu kita pamerkan dalam bahasa agamanya riya atau tidak, yang tahu cuma kita dan Allah. Kalau menguji sholat kita itu ada pamer atau tidaknya, bandingkan ketika sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Gerakannya lebih bagus, lebih rapi yang berjamaah atau yang sendiri. Bacaannya lebih sempurna yang sendiri atau berjamaah. Itu hanya kita yang tahu. Zakat. Zakat minimal ada satu orang yang tahu. Andai kita tidak membayar zakat kepada yang ambil zakat, tapi langsung kepada mustahik yang berhak menerima, minimal yang menerima itu tahu kita sedang bayar zakat. Hari ini orang bayar zakat dia tak tahu satu orang yang tahu. Karena zakatnya banyak miliaran, dia kumpulkan orang ramai-ramai, bisa di masjid, bisa di halaman rumahnya, bisa di gedung, di aula, dia kumpulkan orang. Kemudian dia undang media cetak maupun media elektronik. Supaya apa? Semua orang tahu bahwa dia sedang membayar zakat. Apakah yang seperti itu dia? Allah Ta'ala yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji, apalagi haji ini yang berangkat satu orang mengantar sekampung. Hari ini di bandara Sultan Syarif Kasim II tak bisa lagi kita menengok jamaah itu naik pesawat. Dulu waktu saya kecil itu dari pagar itu bisa menengok. Oh itu pagar itu penuh dengan jemaah yang mengantar. Satu keluarga, satu bus berapa isinya, tapi pagar itu penuh. Tapi sendiri. Oh hari ini kita kan tak ikut, cuma mengantar sampai bandara. Yang berangkat haji itu dia bawa handphone. Dia bisa selfie, bisa share langsung, bisa upload. Lagi di Raudhah, ya kan? Lagi di depan Ka'bah. Semua bisa sana. Orang bisa mengetahui dia sedang melaksanakan ibadah. Tapi puasa ini kita sudah hari yang ke-3. Malam ini malam yang ke-4. 27 hari lagi kita dulu itu. Siapa di antara kita yang hadir ini yang memang full puasa di hari?
mana kita tahu? Dokter ini puasa atau tidak tadi? Tak tahu. Jangankan kita yang tak serumah dengan dia, yang satu rancang dengan dia pun tak tahu kalau puasa atau tidak. Kenapa bisa begitu Ustaz? Pagi istri pergi ke pasar, anak pergi sekolah. Oh sekarang libur, dia tidur di masjid karena habis kajian subuh tidur. Tinggal sendiri di rumah. Dikunci begitu, masuk dalam kamar, kunci di kamar, tutup gorden, matikan lampu, makan, minum, siapa yang tahu? Pulang istri, lap kering-kering, nanti pergi keluar dengan kawan, pasang jalan juga yang lemah, loyo, letih, lungan, kan orang tahu. Nanti ketika menjelang maghrib, 10 menit menjelang maghrib, dia akan duduk di depan hidangan berbuka. Jangankan kita, orang yang ada di sekelilingnya, yang satu rumah, yang satu kamar, yang satu tempat tidur pun tak tahu kalau sedang puasa atau tidak. Jadi puasa saya belum untuk pamer, karena tidak berpamer. Dan peluang ibadah puasa ini ikhlas semata-mata karena Allah cukup besar. Apa sebab? Peluang makan minum ada. Rendang yang sisa daripada makan sahur besok, setelah azan subuh berkumandang, sebelum azan subuh halal dia. Karena kita beli dengan uang yang halal. Tapi setelah azan subuh, mulai kita menahan, tak boleh lagi melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Rendang yang awalnya halal jadi haram. Orang di rumah tak ada, kita tinggal sendiri. Andai pasang CCTV gelap, mana nampak? Tapi tak tahu kita melakukan. Barang ini barang halal, kita beli sendiri dengan uang kita sendiri, hasil keringat dan payah kita sendiri, tapi tak tahu kita. Apa sebab? Karena kita yakin istri mungkin tak nampak, anak mungkin tak tahu, CCTV mungkin tak bisa merekam karena gelap, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Itulah takwa. 1 bulan kita dilatih, 29 atau 30 hari. Dilatih apa? Dilatih untuk takut kepada Allah. Dilatih bahwa hidup kita setiap detik, setiap tarikan hembusan nafas berada dalam pengawasan Allah, dan nanti akan diperlihatkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada di antara kita yang dulu pernah memelihara ayam, kampung ya. Kalau dulu kita melihara ayam, kita dikasih ayam atau beli ayam 1 ekor, kemudian kita masuk ke dalam kandang, itu biasanya kita putus itu kandang agak seminggu. Nanti dikasih makan. Kalau dikurung ayam 1 minggu dan dikasih makan, mati dia menganiaya. Dikasih makan selama 1 minggu, tak boleh keluar. Nanti setelah 1 minggu, pintunya dibuka, ayam dilepas. Dia pada yang tadi makan sendiri. Pagi kita lepas, kira-kira sore balik ayam ke kandang. Yang pernah melihara ayam, kalau tak pernah melihara ayam, bingung dia menjawab pasti balik. Kenapa? Karena sudah terbiasa dikurung, dikarantina, dikasih makan selama dihafalkan dia dengan kondisi kandang itu selama seminggu. Itu ayam. Ayam tak ada sekolah, ayam tak ada gelarnya SKGMA. Tapi begitu dia dilatih selama 1 minggu di dalam kandang dikasih makan, pasti nanti kalau dia dilepaskan balik ke sana. Maka kalau saya ayam-ayam ini kita lagi balik ke kandang kan, karena sudah jarang orang memelihara ayam kampung
Kita berapa lama di bulan Ramadan? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Dikasih makan, dikasih makan. Makan jasmani itulah ketika berbeda dan sahur. Makan rohani ini judulnya sebelum tarawih santapan rohani rumah. Sekarang ini rumah pertama, aulia, kajian. Dulu waktu kita kecil, buku mencatat itu santapan rohani rumah. Dikasih makan jasmani maupun rohani. 1 bulan ke masjid, ke musola, atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat tarawih, tadarus, i'tikaf di 10 malam terakhir. Tapi nanti ketika sudah 1 bulan Ramadan ini selesai, begitu masuk tanggal 1 Syawal, pintu kandang Ramadan ini dibuka, kita dilepaskan, nanti kita bisa hitung berapa manusia hasil karantina pendidikan penataran Ramadan yang tahu di dalam kandang. Kandangnya mana? Masjid. Apakah dia masih takut kepada Allah seperti takutnya dia memakan dan minum sesuatu yang hari di Ramadan? Waktu itu dia merasakan dan mengakui bahwa apapun yang dia lakukan akan ditengok dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu keluar Ramadan, ketika di kantor, di pasar, di kebun, di ladang, adakah masih dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika dia punya jabatan, tanda tangannya itu bisa memindahkan duit negara ke rekening pribadi orang lain. Waktu itu masih takut dengan Allah, padahal sudah dilatih selama 1 tahun. Jadi Allah menginginkan 1 bulan ini benar-benar kita gunakan semaksimal mungkin untuk melatih diri kita bahwa kita hanya takut kepada Allah. Jadi sudah kita jelaskan, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini kita masih masuk hari yang ke-3, malam yang ke-4. Yang masih punya kampung, mulai sekarang biasanya sudah mempersiapkan diri untuk mudik pulang kampung. Kalau mudik pulang kampung bisa 3 hari, bisa 1 minggu, tergantung cuti, tergantung jatah libur lebaran. Apa biasanya kita siapkan? Pakaian. Karena lebaran itu pakaian baru. Mulai sekarang sudah diatur. Kalau malam tak mau terganggu ibadahnya, qiyamul lail di malam-malam Ramadan, di siang hari. Ibu-ibu dari kesempatan ketika masa cuti tak puasa supaya kalau harus bisa beli PS. Dipersiapkan karena kampung banyak keluarga, mungkin orang tua masih ada, dibawa oleh-oleh untuk keluarga di kampung. Yang kue, yang toplesnya, mungkin kain sarung, mungkin mukena orang tua dan keluarga disiapkan. Berapa lama kita mudik? 3 sampai 10 hari. Persiapannya luar biasa. Tak punya kendaraan, rental. Kalau di kampung tak kenanya, ini mobil rental itu yang bawa mobil. Tak ada mobil, tak ada uang untuk rental, naik travel. Sekarang sudah bisa dikesan travel. Karena apa? Kalau 3-2 hari menjelang Idul Fitri, kita dapat rental. Pesan sekarang. Berangkat tanggal 28 Ramadan jam 9 sesuai dijanjikan. Lewat 5 menit terlambat sudah travel menjemput telepon. Mana Pak? Terlambat dan jam 9. Kami mau mudik ke kampung ini. Persiapannya luar. Pertanyaannya, itu mudik ke kampung, kita balik lagi nanti di sini. Kalau mudik ke akhirat, balik lagi tak? Kalau mudik ke akhirat, balik lagi tak? Tak balik. Bukan 3 seminggu, selama-lamanya.
besar travelnya untuk mudik pulang kampung, kira-kira kan orang yang pesan dan tak perlu pesan. Travel itu datang sendiri. Apa nama travelnya? Travel mahal, malaikat maut. Itu tak perlu dipesan. Kalaupun terlambat yang pun tak pernah kita komplain. Kita lihat di sekitar ada yang berada di dalam malaikat maut. Ada kan? Andai pun dikasih tahu, saya Ustaz nanti akan dijemput oleh travel mama malaikat maut. Kapan? Jam 9. Hari apa? Hari Senin. Di mana? Di parkiran Masjid Raya Nurul sampai malam. Apa saya datang di mandi aja kan? Tapi kalau tak tahu itulah justru kita mesti siap-siap kalau namanya hanya ini mendadak orang ini. Mandi itu syarat datang mesti dua. Ada yang muda, rumah lahir, yang dalam perut, ada yang lagi rumah. Mandi itu syaratnya tak mesti sakit. Berapa banyak dokter yang memvonis pasiennya tinggal 6 bulan pulang dari rumah sakit kecelakaan yang 6 bulan tadi masih hidup. Kapan saja datang malaikat maut menjemput kita untuk mudik ke kampung akhirat, kita sudah siap. Karena apa? Karena Ramadan kita maksimalkan untuk mengumpulkan bekal yang diberikan. Terakhir, kita ini manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh orang tua kita diberikan pendidikan yang cukup sampai S1, S2, S3. Taklah mungkin kita kalah dengan ayah yang tak ada otak, yang tak sekolah, tapi dia tahu kemana pintu kandangnya. Sementara kita banyak yang tak tahu lagi setelah Ramadan berlalu di mana pintu masjid. Wallahu a'lam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.